Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial membuat rubrik penilaian tugas pada Google Classroom. Oke, baiklah kita langsung masuk aja pada Google Classroom. Kalau kita sudah punya akun Google seperti ini akun Google saya, akun Google GSE. Maka untuk masuk ke Classroom, bisa lewat aplikasi Google ini. Di sini adalah kumpulan-kumpulan aplikasi Google ya. Ada Gmail, Drive ya, Classroom, Dokumen, Spreadsheet ya, dan seterusnya. Kalau kita belum punya akun Google-nya, kita bisa masuk lewat pencarian, kita ketik Classroom, nanti login di Classroom ya. Nah, sekarang langsung aja kita masuk pada Classroom lewat akun Google saya. Nah, ini ada beberapa kelas yang saya kelola. Sebagai contoh, saya ambil kelas 11 MIPA 2. Nah, ini bedanya akun Google GSE ya dengan akun Google personal. Kalau akun Google personal tidak ada link limit atau buat link limit, tapi akun Google GSE sudah ada link limit dan buat link limit. Ya, ini untuk Classroom-nya ya. Nah, untuk membuat rubrik penilaian tugas, kita langsung buat tugas kelas ya. Jadi kita buat tugas baru, kita klik tugas. Oke. Nah, untuk apa rubrik penilaian ini? Jadi, rubrik penilaian digunakan untuk membuat kriteria-kriteria terhadap tugas yang kita berikan kepada siswa. Tugas yang mana yang bisa diberikan rubrik? Contoh, penyelesaian soal isi. Ini bisa kita buatkan rubrik. Portofolio, proyek. Ini bisa kita buatkan rubriknya supaya penilaian yang kita lakukan objektif. Oke, kita mulai saja dengan membuat judul tugasnya. Misalkan di sini kita berikan judul matrik ya, atau soal matrik. Oke. Kita beri judul soal matrik ya. Tugasnya, petunjuknya ini opsional, bisa diisi atau tidak, tapi alangkah baiknya diisi supaya siswa terarah untuk mengerjakan tugasnya yang akan diserahkan ke guru. Misalkan 1, selesaikan soal-soal berikut ya. 2, kerjakan pada kertas HPS. 3, serahkan dalam format foto atau PDF. Nah, sekarang kita akan membuat soalnya. Untuk membuat soalnya langsung bisa dibuat bisa ya, langsung membuatnya lewat sini ya. Nah, bisa seperti ini ya. Langsung membuat dengan menggunakan dokumen, slide, spreadsheet, gambar atau formulir. Bisa juga soal itu sudah kita buat ya, kita simpan di laptop atau di drive, tinggal klik tambahkan ya. Misalkan saya simpan di laptop, saya klik file, nah kita tunggu. Nah, sekarang untuk mencari file yang ada di laptop kita klik upload ya, klik browse ya, kita cari file itu.
Atau filenya kita buka, kita tarik ke sini juga bisa. Oke. Nah, sekarang kita cari soal yang akan kita berikan pada siswa yang sudah saya buat dalam bentuk PDF. Ini ya, misalkan soalnya, klik open. Dengan mengklik open, otomatis mengunggah soal tersebut. Oke. Nah, sekarang untuk siapa? Ini untuk kelas 11 MIPA 2. Kalau kita menginginkan untuk semua kelas yang kita ajar, maka ini bisa kita tambahkan dengan centang-centang kelas yang kita punya yang mau kita berikan tugasnya. Diberikan kepada siapa? Semua siswa, ya. Poinnya kita buat 100, ya, poin tertinggi, ya. Nah, tenggat waktu ini bisa diisi, bisa tidak, tapi sebaiknya diisi, ya. Ini misalkan atas terakhir mengumpulkannya tanggal 14, waktunya ini bisa diisi, bisa tidak, ya. Ini bisa diisi seperti ini. Nah, sekarang kita siap membuat rubriknya dengan mengklik di sini, ya. Klik di sini untuk membuat rubriknya, ya. Kita klik buat, ya. Oke. Nah, ini tugas yang kita buatkan rubrik yaitu soal matrik, ya. Gunakan skor ini untuk bisa menurun, bisa naik, ya. Nah, ini karena ini bentuk soal yang akan kita berikan tugas, ini saya buatkan kriteria yang pertama itu soal nomor 1, ya. Di soal nomor 1. Oke. Jadi kalau tugasnya misalkan bentuknya proyek membuat PPT untuk deskripsi, tentunya di sini kriteria videonya, materinya, ya, dan seterusnya. Tapi kalau ini yang akan saya berikan rubriknya adalah soal, ya, penyelesaian soal, ini saya buat untuk kriteria pertama, ini adalah soal nomor 1. Deskripsinya, karena soal pertama itu bentuknya merupakan penjumlahan matrik, misalkan ini bisa diisi, bisa tidak, ya. Jadi siswa dapat menyelesaikan penjumlahan matrik, ya. Oke. Nah, di sini poinnya saya isi dulu, ini wajib diisi. Saya buat poin pada level pertama ini 4, ya. Akan saya buatkan 5 level, ya. Level kedua 3, ketiga 2, keempat 1, kelima 0, ya. Nah, ini judul level bisa diisi, bisa tidak. Misalkan karena bentuknya soal isi, ya, tidak perlu saya isi, misalkan, ya, langsung deskripsinya ini saya isi, ya. Ini saya copy, ya, saya taruh di deskripsi ini, ya. Jadi dia dapat poin 4 jika langkah-langkahnya benar, jawaban akhirnya benar, ya. Ini levelnya tidak perlu saya isi, ya. Tapi kalau proyek atau portofolio ini diisi dengan sangat baik, ya, cukup, kurang, dan seterusnya. Ini pada soal isi pun juga ini bisa diisi, ya. Jadi saya tambahkan level, poinnya 3, deskripsinya saya paste dari tadi, ya, saya copy yang dari tadi. Ini saya ganti aja, langkah-langkahnya benar, jawaban akhirnya salah. Oke, saya tambah levelnya lagi, poinnya 2, ya. Ini saya tempel dari yang tadi, ya. Ini bisa ganti salah, langkah-langkahnya salah, ya, jawabannya benar.
tambah level lagi, poinnya 1. Ya, ini saya dari yang tadi ya. Ini saya ganti salah. Langkah-langkahnya salah, jawaban akhirnya salah juga ya. Saya tambah level lagi, poinnya 0 ya. Ini deskripsinya tidak dijawab. Oke. Nah, setelah itu kita tambah kriteria lagi, yaitu soal nomor 2 ya, soal nomor 2. Deskripsi, misalkan soal nomor 2 ini tentang persamaan matrik, ya, siswa dapat menyelesaikan persamaan matrik. Oke. Poinnya saya samakan, ini boleh sama, boleh tidak dengan yang di atas. Misalkan kalau Bapak Ibu soal nomor 2 ini skornya mungkin kita buat jadi 8, yang pertama 4, boleh ya, tergantung Bapak Ibu. Ini saya buat sama aja ya. Ini 4, labelnya nggak saya isi, deskripsinya saya copy paste tadi ya. Saya tambah label lagi. Ya, kita samakan, langsung deskripsinya. Nah, ini saya ganti, langkah-langkahnya benar, jawaban akhirnya salah. Tambah lagi ya, poinnya 2, ini saya copy paste tadi ya. Ini saya ganti dengan salah, langkah-langkahnya salah, jawaban akhir benar. Ini saya kasih poin 1, deskripsinya saya copy paste lagi. Ini salah ya. Ini salah. Oke, saya tambah lagi, poinnya 0. Ini deskripsinya tidak dijawab. Oke. Nah, sekarang soal yang nomor 3 ya. Ini saya judul kriteria soal nomor 3 ya. Nomor 3 ini perkalian matrik. Ini saya berikan deskripsi, siswa dapat menyelesaikan perkalian matrik ya. Oke. Poinnya saya samakan dengan yang tadi 4. Ini saya copy paste lagi ya. Tambahkan label lagi. Ini 3. Ini saya copy paste. Tinggal kita edit. Ini salah. Selanjutnya ini poinnya 2, kita copy paste, ini yang saya ganti salah, kita tambahkan label lagi, poinnya 1, copy paste ya. Ini salah, ini salah, saya tambah lagi, ini poinnya 0, ini tidak dijawab. Oke, kalau sudah tinggal kita simpan. Nah, sekarang kita belum tentukan topiknya, kita tentukan topiknya dulu ya, yaitu tugas semester 1. Kalau sudah siap semua, kita tugaskan. Boleh dijadwalkan, misalkan maunya ditugaskan besok atau lusa, boleh dijadwalkan. Nah, sekarang langsung saya tugaskan.
ke siswa. Oke, ini sudah saya tuliskan, kita lihat. Ya. Nah, ini sudah saya berikan kepada siswa, karena siswanya cuma 1, maka di sini diberikan 1. Kalau siswanya 35, ya di sini 35. Oke. Nah, saya sekarang masuk sebagai akun siswa. Ya, ini saya sebagai akun siswa. Ini kelas yang saya ikuti. Nah, sekarang si siswa akan melihat tugasnya. Nah, ini sudah ada tugasnya. Langsung lihat tugas. Ya, kita klik lihat tugas. Nah, maka si siswa ini bisa melihat soalnya dengan mengklik ini, ya. Dan bisa melihat rubrik-rubrik penilaian, ya. Ini bisa kita lihat. Nah, supaya dia mendapat poin 4, soal pertama dia langkah-langkahnya harus benar, jawaban akhirnya juga harus benar, ya. Ini di HP pun bisa dilihat, ya. Nomor 2 juga demikian. Ya, ini soal nomor 3. Sehingga siswa dapat, oh iya, saya harus mengerjakan, harus benar supaya dapat poin maksimal. Oke. Nah, untuk melihat soalnya, ya ini klik aja di sini, ya. Nah, ini kan terlihat soalnya, ya. Baru si siswa bisa mengunduh, ya. Di print out bisa, ya. Nah, setelah di print out dikerjakan pada kertas HPS. Selesai mengerjakannya, siswa mau menyerahkan, tinggal klik di sini, ya. Kalau dikerjakan menggunakan HBS, langsung kita ambil di Google Drive, link atau file. Tapi kalau mau dikerjakan di langsung, ya tidak pakai kertas HPS, ya, maka bisa dikerjakan dengan menggunakan dokumen, slide, spreadsheet atau gambar, ya. Nah, ini misalkan si siswa sudah mengerjakan dan disimpan di Google Drive. Ya, kita klik Google Drive. Kita tunggu. Nah, sekarang ini kita klik drive saya, ya. Kita cari hasil kerjaannya, misalkan ini, ya. Ini hasil kerjaannya sudah tersimpan dalam bentuk PDF. Kita klik, langsung kita sisipkan. Nah, ini sudah terunggah. Setelah terunggah, kita serahkan dengan mengklik serahkan, ya. Si siswa dengan mengklik serahkan, klik serahkan. Bisa ditambahi komentar, Pak Guru, nomor 3 saya nggak bisa. Ya, misalkan seperti itu, bisa ditambah komentar pribadi, ya. Oke, nah sekarang kita lihat akun sebagai guru. Apakah sudah diserahkan atau belum? Ini belum masuk diserahkan. Kalau sudah masuk diserahkan, maka akan di sini ini diberikan 0, diserahkan 1, ya. Kita tunggu dulu atau kita refresh dulu, ya. Kelas. Nah, kita lihat tugasnya, kan? Ya. Maka sekarang bagaimana mengoreksinya? Ya, kita lihat tugas. Ya. Nah, sekarang kita klik ini, ya, tugas yang sudah diserahkan oleh siswa, oleh ini namanya, ya. Klik.
Nah, ini kerjaan si siswa tadi ya. Nah, sekarang kita lihat dari kerjaannya ini, kita bisa menilai. Nah, sebetulnya tanpa rubrik pun kita langsung bisa memberikan nilai pada siswa, tapi tentunya penilaiannya tidak objektif. Tapi kalau menggunakan rubrik ini, penilaian kita lebih objektif. Misalkan kerjaan nomor 1, soal nomor 1 dikerjakan dengan langkah-langkah benar, hasilnya benar ya. Tadi kalau langkah-langkahnya benar, hasilnya benar, itu poinnya 4. Nah, di sini langsung otomatis ada nilainya ya. Jadi skor maksimal itu 12. Jadi kalau ini 4, ya soal nomor 1 yang betul dengan poin 4, maka nilainya 33,33. Nah, sekarang soal nomor 2 nih. Langkah-langkahnya benar, hasilnya benar. Kita klik aja yang ini ya. Kalau yang tadi kan langkahnya benar, hasilnya salah. Langkahnya salah, hasilnya benar. Langkah-langkahnya salah, hasilnya salah. Poinnya 1. 0 tidak dijawab. Kita klik sini. Nah, ini sudah berubah lagi. Nilainya 66,67. Soal nomor 3 ternyata tidak dijawab ya. Berarti poinnya 0. Nah, di sini nilai si siswa tadi 66,67. Kalau sudah dikoreksi, maka ini kita kembalikan ya. Kita kembalikan. Oke. Nah, sekarang sudah dikembalikan. Siswa juga bisa melihat hasilnya ya. Siswa juga bisa melihat hasilnya. Kita coba masuk ke akun siswa lagi. Ini belum masuk di sini nilainya tadi. Ya, kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah masuk ya. Dan dia sudah juga tahu mana yang salah, mana yang benar, atau yang mendapat poin tertinggi dan terendah, atau 4.3, 2, 1, atau 0 gitu ya. Tadi poinnya ya. Ini ternyata soal nomor 1 dilihat poinnya 4, nomor 2 4, nomor 3 0 karena tidak dijawab. Nah, jadi demikian cara membuat rubrik penilaian tugas pada Google Classroom. Semoga tutorial ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.